Salam adik-adik sekolah minggu. Shalom, shalom, shalom. Nah, adik-adik berjumpa lagi. Kita mengikuti ibadah sekolah minggu kita. Tetap semangat dan kita memulaikan ibadah kita. Sama-sama kita menyanyikan pujian Bapa Engkau Baik. Baik. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku, Bapa. Kami bersyukur Tuhan Yesus segala pertolongan-Mu pada pagi hari ini di dalam kehidupan kami dan juga adik-adik kami sekolah minggu yang mengikuti ibadah pada saat ini. Tuhan terus menolong mereka yang mengikuti ibadah pada saat ini. Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, tiba saatnya kita bersorak-sorai memuji mempermuliakan nama Tuhan Yesus. Kita sama-sama menyanyikan kasih Yesus indah dan semakin indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Sekali lagi kasih Yesus. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesus lebih indah.
dari segalanya tak pernah berubah. Kasih pengorbanan mengubahkan hidupku. Ya, 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 ya. Kasih Yesus. Sebelah kanan. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, oh, oh. Kasih Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan adik-adik. Kita sudah mempermuliakan dan memuji nama Tuhan Yesus. Tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Sama kita menyanyikan pujian firman Tuhan. Dengar. Sekali lagi kita katakan firman Tuhan dengar. Bukan nabi hariku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. 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 Nah adik-adik yang di rumah, mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita mau berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur. Hari ini kami anak-anak-Mu sudah memuji dan mempermuliakan nama Tuhan Yesus. Dan saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak. Tuhan Yesus pimpin kami, biarlah kebenaran firman Tuhan yang kami dengar hari ini menjadi kekuatan, menjadi pengharapan bagi setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya? Kakek saya percaya adik-adik semuanya tetap berada dalam lindungan Tuhan, amin. Pada hari ini kita sama-sama akan belajar firman Tuhan dari Markus pasal yang ke-8 ayat yang ke-22 sampai yang ke-26, di mana nanti adik-adik bisa membacakannya di rumah. Di situ firman Tuhan menceritakan tentang Tuhan Yesus menyembuhkan seorang buta di Betsaida. Nah adik-adik, pada waktu itu Tuhan Yesus bersama murid-murid sedang berada di kota Betsaida, dan pada waktu itu orang-orang membawakan seorang buta kepada Tuhan Yesus dan mereka memohon agar orang buta ini disembuhkan. Dan pada waktu itu Tuhan Yesus membawa orang buta ini keluar kampung, kemudian memegang tangannya dan meludahi matanya serta meletakkan tangan Tuhan Yesus kepadanya. Dan Tuhan berkata, "Sudahkah engkau melihat?" Tapi orang buta ini berkata, "Tuhan, aku tidak melihat apa-apa. Aku melihat orang-orang tapi tampak mereka seperti pohon-pohon saja." Jadi Tuhan bilang, "Aku akan meletakkan tanganku sekali lagi." Dan Tuhan meletakkan tangannya dan orang itu melihat dengan jelas. Nah adik-adik, dari cerita kebenaran firman Tuhan ini kita sama-sama belajar bahwa yang pertama ada dua hal yang mau kakek saya mau bagikan. Yang pertama yaitu Tuhan Yesus tidak pernah menyanyiakan orang yang datang meminta pertolongan kepadanya seperti orang buta ini. Di dalam Alkitab, di kitab Perjanjian Baru, di kitab Matius, Markus, Lukas, bahkan kitab Yohanes, ada begitu banyak cerita-cerita firman Tuhan tentang Tuhan Yesus menyembuhkan. Orang yang buta bisa melihat, yang bisu bisa berbicara, yang tuli bisa mendengar, yang lumpuh bisa berjalan. Nah adik-adik, ketika mereka datang kepada Tuhan, Tuhan Yesus tidak pernah menyanyiakan mereka. Coba adik-adik pejamkan matanya lama-lama.
apa yang adik-adik lihat. Mungkin adik-adik bisa melihat gelap, adik-adik tidak bisa melihat apapun, cuman hanya mendengar. Itu yang dirasakan oleh orang buta yang menderita penyakit ini. Dan pada waktu itu ketika dia datang kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, Tuhan menolong dia. Nah adik-adik, dari firman Tuhan ini mari kita sama-sama, mungkin adik-adik sekolah minggu ada pergumulan, mau didoakan atau apapun, mau minta hikmat dari Tuhan, mau minta berkat dari Tuhan, ayo datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus tidak pernah menyia-nyiakan adik-adik sekolah minggu, bahkan Tuhan Yesus menunggu kapan adik-adik datang kepada Tuhan. Jadi mari jangan lupa datang kepada Tuhan dalam doa-doa adik-adik ya. Dan yang kedua, dari firman Tuhan ini kita sama-sama belajar, yaitu segala sesuatu memerlukan proses atau ada levelnya, ada level 1, level 2, level 3 sampai ke level 10 mungkin. Nah seperti orang buta ini, pertama kali Tuhan Yesus meletakkan tangannya, dia belum bisa melihat. Katanya, Tuhan aku hanya melihat orang-orang, tapi mereka seperti pohon-pohon. Dan Tuhan meletakkan kembali tangan yang kedua kali, dan orang buta itu bisa melihat dengan jelas. Dari firman Tuhan ini kita sama-sama belajar bahwa tidak ada semua yang langsung jadi. Mungkin adik-adik di sini, adik-adik sekolah minggu, mungkin ada yang playgroup, ada KB, TKA, TKB, SD Mungkin ada yang cita-cita, Kak Kesha aku mau cita-cita jadi tentara, mau jadi polisi, mau jadi dokter. Itu semuanya yang tidak langsung jadi, tetapi ada prosesnya. Adik-adik harus belajar, adik-adik harus rajin berdoa, adik-adik harus menekuni dengan tekun, maka adik-adik semuanya dapat berhasil. Dan dari cerita firman Tuhan ini kita sama-sama belajar bahwa tidak ada yang namanya langsung jadi, semuanya butuh proses ya kan. Adik-adik juga harus belajar, harus melakukan semua untuk mencapai impian adik-adik semuanya. Dan dari firman Tuhan ini sama-sama mengajar kita bahwa yang pertama, ayo kita datang kepada Tuhan, karena Tuhan selalu menunggu kita ya kan? Dan Tuhan tidak pernah menyiapkan adik-adik sekolah minggu satupun. Dan yang kedua, yaitu segala sesuatu butuh proses, tidak ada yang serba instan. Seperti adik-adik sekolah minggu semuanya, ketika adik-adik memiliki cita-cita, maka ayo rajin belajar, rajin berdoa, minta kepada Tuhan hikmat. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang perlu kita pelajari pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekolah minggu semuanya. Haleluya. Hari ini sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami, 1, 2, 3. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Puji nama Tuhan, ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Dan adik-adik tetap semangat untuk mengikuti video-video sekolah minggu kita ke depan. Dan Tuhan Yesus memberkati adik semuanya. Haleluya!